Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan ditepisnya mengenai isu reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini juga menepis ya mengenai peluang adanya konsolidasi, penundaan berarti sementara konsolidasi PDI Perjuangan. Seperti apa Prof meresponnya? Ya, saya kira terkait dengan PDIP yang seperti saya katakan ada dua faksi sebenarnya kan. Ada faksi yang menginginkan bergabung di dalam pemerintahan. Dan itu memang tidak salah. Yang saya pernah katakan juga di TV One, karena memang secara personal hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tidak ada masalah. Ada chemistry. Kedua, yang secara ideologis juga sama. Masing-masing berpihak kepada ekonomi kerakyatan, kepada wong cilik. Jadi nggak ada hambatan seperti itu. Tetapi yang kita inginkan adalah dari publik juga mewakili, mumpung ada Bang Ansy ini, lebih baik sih posisi PDIP di luar saja, ya, karena ini penting untuk menjaga marwah demokrasi. Oke, itu dampaknya kalau bergabung marwah demokrasi ini tidak terjaga. Iya, orang pasti menganggap wah udah selesai nih demokrasi, karena pemerintahan nggak ada lagi yang mengawal. Padahal publik mengingin agar ada pengawalan itu. Nah dulu kan diletakkan pengawalan itu pada PKS dan PDIP. PKS sudah masuk. Nah sekarang tinggal PDIP. Nah meskipun kemudian tadi ada dua faksi itu, ya saya menginginkan pemenangan adalah faksi yang menolak, gitu Bang. Faksi yang menolak untuk bergabung dalam pemerintahan. Cukuplah sebagai mitra strategis di luar bahwa mendukung dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan, tetapi saya yakin pasti ada hal-hal yang menyimpang kebijakan itu nggak sesuai. Nah yang mengingatkan itu siapa? Nah, yang di luar pemerintahan itu jangan sampai kemudian adalah masyarakat langsung terjun melalui demo-demo mengingatkan kepada pemerintahan bahwa jalannya itu udah melenceng. Kita serahkanlah kepada partai yang di luar pemerintahan, dan itu diambil alih oleh PDIP. Kalau PDIP masih imannya kuat gitu loh. Nah, saya takutkan imannya nggak kuat nih, kan godaannya banyak tadi. Apalagi kan persoalan tadi hubungan personal sudah baik, secara ideologis sudah nggak jadi masalah. Sekarang adalah godaan itu jangan sampai kemudian mengganggu keimanan PDIP sehingga kemudian bergabung begitu. Karena memang yang katakan ada dua faksi itu, ada faksi yang ingin tetap di luar pemerintah, ada faksi yang ingin bergabung. Oke, Bang Ansy silakan direspon. Kalau melihat internal PDI Perjuangan ini yang dominan apa? Faksi yang ingin bergabung atau justru faksi yang tidak ingin bergabung? Ya. Keputusan final menyangkut posisi politik PDI Perjuangan itu baru akan ditentukan di Kongres yang akan datang. Dan itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebelum sampai ke titik Kongres, tentu dinamika internal, proses diskursus internal itu berkembang. Ya, ada yang memilih A, ada yang memilih B, itu hal yang sederhana. Hal yang biasa dan lumrah. Tetapi Ibu Mega, pertama-tama beliau akan mendengarkan suara para kader. Beliau juga akan betul-betul mendengarkan aspirasi publik dan beliau akan melakukan kontemplasi, berefleksi demi pengembangan kualitas demokrasi ke depan. Kira-kira PDI Perjuangan ini harus memilih posisi politik seperti apa. Kami pernah berada dalam pemerintahan, bahkan menjadi pemimpin, menjadi yang utama dalam pemerintahan, tetapi pernah juga berada di luar pemerintahan. Dua hal itu adalah hal yang biasa saja ya bagi PDI Perjuangan. Tetapi poinnya adalah begini, demi keseimbangan demokrasi, kalau semua partai memang sudah berada di dalam, harusnya di luar. Artinya masyarakat sipil atau rakyat juga membutuhkan artikulator ataupun agregator dalam hal ini partai politik. Dan itu pasti akan dipertimbangkan betul oleh PDI Perjuangan. Dan mestinya masyarakat juga pers memahami karakter politik seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau ini duduk bertemu dengan para pemimpin bangsa, apalagi beliau adalah Presiden ke-5 Republik Indonesia, bertemu dengan Presiden ke-8, itu obrolannya tidak semata-mata tukar-menukar kepentingan untuk bagi-bagi kekuasaan. Mereka pasti bicara hal-hal yang sangat prinsipil dan mendasar. Kalau menyangkut
Kalau kemarin nilai-nilai dasar dan seterusnya begitu. Oke, kalau kemarin apa yang dibahas antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Apakah juga bahas soal mengenai bergabung ke pemerintahan? Ya, tawaran tentu ada itu? banyak tantangan yang dihadapi oleh Presiden Prabowo dan Ibu Megawati pernah memimpin Republik ini dalam kondisi waktu itu terjadi krisis. Karena itu ada tukar pikiran, ada diskusi. Diskusinya itu luas dan cukup komprehensif begitu. Nah, sehingga kemudian kita yang tadi saya katakan, kita tidak bisa mensimplifikasi ini sekedar bagi-bagi kekuasaan atau sekedar dikaitkan dengan isu reshuffle. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini harusnya menjadi pembelajaran bagi kabinet Presiden Prabowo sendiri. Apa pembelajarannya? Kan ini ilustrasinya ibarat sudah ada nilai raport nih. Ada menteri yang dapat nilai merah, ada yang rata-rata, ada yang di atas rata-rata. Yang dapat nilai merah harusnya semakin termotivasi untuk menggenjot meningkatkan kualitas kerjanya. Yang di atas rata-rata jangan cepat berpuas diri, tambah kualitas. Oke. Dan juga yang berada di atas rata-rata. Nah, ini ditunggu oleh publik. Publik ingin melihat. Tetapi menurut kami, tolak ukur atau yang menentukan Presiden Prabowo dan kabinetnya bisa berhasil, ini ada 3 tas. Yang pertama itu para menteri, seluruh pembantu presiden harus menunjukkan loyalitas tunggal kepada Presiden Prabowo Subianto. Hari ini presidennya adalah Prabowo Subianto. Kalau loyalitas itu ada, akan membentuk yang namanya soliditas, kekompakan. Ini Presiden Prabowo, ini ibarat konduktor yang memimpin orkestrasi. Para menteri ini memainkan partitur, itu tidak boleh sumbang. Ya, jadi loyalitas dan soliditas ini akan menentukan efektivitas kerja yang ujungnya PDI berkepentingan visi misi program kerja dan kinerja Presiden Prabowo berujung pada apa? Salus populi suprema lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan gaya politik PDI Perjuangan itu yang sering orang sebut itu adalah fortiter in re, suaviter in modo. Tegas dalam prinsip tetapi halus dan santun dalam cara. Dan Ibu Mega telah menunjukkan gaya politik seperti itu dalam membangun komunikasi yang yang sehat, yang kondusif dengan Presiden Prabowo dan pemerintahan kabinet ini. Prof Lili, silakan direspon. PDIP posisinya seperti itu sekarang. Ya, saya kira secara tidak langsung saya menanggap dari Bang Ansy ini PDIP akan mengambil posisi di luar pemerintahan. Dan itu saya kira bagus. Publik akan memberikan dukungan penuh. Karena memang demokrasi ini akan sehat apabila ada partai juga yang mengawal di luar pemerintahan itu. Terus yang kedua terkait dengan reshuffle, tadi reshuffle kabinet, kan bukan persoalan kinerja juga yang disasar oleh publik sebenarnya. Bahwa ada memang menteri-menteri yang rapornya kata Bang Ansy merah gitu, ada yang rata-rata dan di atas rata-rata. Tetapi juga persoalan loyalitas itu. Kan di Tenggarai gitu ada beberapa menteri yang loyalitasnya ganda. Ini kan problematik gitu loh. Oleh karena itu ya kita berharap, publik berharap memang Pak Prabowo harus mengambil sikap terhadap menteri-menteri yang rapornya merah, yang loyalitasnya ganda. Karena kalau itu dibiarkan maka keinginan Pak Prabowo agar cepat sekali pembangunan ini itu tidak akan tercapai. Tantangan-tantangan lebih banyak. Sementara menteri-menterinya kinerjanya jeblok. Itu kan problemnya. Jadi sebenarnya publik ini peduli terhadap pemerintahan ini. Ayo kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini. Tetapi kalau para pemimpin-pemimpin birokrat di kementerian tersebut tidak memiliki kapasitas, ya itu kan berabe juga Mbak gitu. Berabe. Nah kita inginkan, ayo presidennya greget, pengen cepat pembangunan itu ingin berhasil, tetapi kemudian kinerja para pembantunya loyo. Itu problemnya. Dan saya kira waktu 6 bulan ini cukup untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Bang Daniel bahwa ini bersifat sementara, kita setuju. Kita apresiasi gitu bahwa nanti pada saatnya Pak Prabowo akan melakukan reshuffle. Baik, saya mau ke Bang Daniel kalau begitu. Bang Daniel, ini kan Pak Prabowo memberikan waktu self correction begitu kepada para menteri di kabinetnya dan memberikan early warning. Tapi nanti setelah
berikutnya ini kemudian dilihat kinerja para menterinya, ternyata banyak publik yang tidak puas dan mendorong adanya mengenai reshuffle ini, apakah akan dilakukan reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, Bang Daniel? Pada waktunya, apabila Pak Prabowo merasa perlu dan harus secara konstitusional, pasti Pak Prabowo akan menggunakan hak beliau tersebut. Karena Pak Prabowo tentu tahu persis timing kapan beliau memberikan batas waktu yang beliau sebut sebagai istilah self correction itu. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian kedua, yang ini khas kepemimpinan Pak Prabowo. Kebesaran hati, kebesaran jiwa itu modalitas kepemimpinan Pak Prabowo memang selama ini. Jadi coba Anda bayangkan Pak Prabowo menghormati semua sikap politik yang berbeda, tapi kemudian memberikan ruang yang cukup kepada orang-orang yang bersikap politik yang berbeda tersebut. Jangan lupa loh, PDIP meskipun secara formal tidak di dalam pemerintahan dan PDIP menyebutkan tidak di dalam pemerintahan, tapi kan Bu Megawati masih di posisi sebagai BRIN, juga BPIP. Bahkan orang-orang yang diasosiasikan dekat dengan PDIP seperti Pak Budi Gunawan juga ada di kabinet dan sebagainya. Artinya Pak Prabowo tipologi pemimpin yang tidak tidak kecil hati atau seringkali kalau tidak suka atau anggap pihak lain itu punya sikap politik yang berbeda, kemudian Pak Prabowo tidak memberikan ruang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui kepemimpinan di dalam pemerintahan. Semua potensi itu dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk bersama-sama bekerja untuk bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, seperti tadi disampaikan oleh Bung Hansi Lema, itu penting bahwasannya Pak Prabowo memang memberikan ruang yang cukup untuk para pembantunya untuk kemudian sesegera mungkin menunjukkan loyalitas penuh dalam konteks kerja-kerja mereka. Ketika publik melakukan kritik, ya segera perbaiki. Dan Pak Prabowo mendengarkan itu. Kalau kemudian Pak Prabowo sudah bersikap seperti pada saat ini, itu tidak berubah juga. Tentu Pak Prabowo akan bersikap dengan terang dan tegas. Artinya self correction harus dilakukan, tahu diri pun harus dilakukan. Artinya konteks Pak Prabowo saya menyebutkan misalnya pemimpin itu harus tahu malu. Kalau kemudian yang hilang dari kepemimpinan kita itu malu, itu agak sulit, Mbak. Makanya kepemimpinan di mana rasa malu itu dihadirkan itu penting, dan Pak Prabowo membuka ruang untuk self correction, perbaiki, kalau enggak ya tahu malu lah, kira-kira begitu. Oke, dan ada nggak sih tenggak waktu kira-kira, karena kan kalau kita lihat kepemimpinan pemerintahan Pak Prabowo ini sudah 6 bulan begitu, sampai kapan kemudian self correctionnya akan diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo, Bang Daniel? Wah, kalau itu Mbak saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tentu yang paling tahu adalah Pak Prabowo, dan saya tidak ingin melampaui apa yang menjadi feeling dan rasanya Pak Prabowo. Oke, baik. Terima kasih Bang Daniel atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Prof. Terima kasih Bang Hansi Lema. Sama-sama. Untuk nanti kita nantikan ya bagaimana publik ini terus-menerus pasang matanya ya untuk melihat bagaimana kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.